Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdina Eka Handayani dari kelas 3C Teknik Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial mengerjakan soal Mayop Accounting, yaitu soal Evira Jewelry. Berikut akan saya tampilkan soal Evira Jewelry. Untuk soal yang pertama yaitu setup the company data file, berisi data-data perusahaan, kemudian setup reference option. Selanjutnya untuk soal nomor 2, setup account list, setup text code list, setup job list, setup category list, setup item list, dan setup card list. Untuk soal nomor 3, yaitu setup account opening balance sheet. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu berisi transaksi bulan Januari tahun 2013. Dan berikut adalah soal selanjutnya. Untuk mengerjakan soal Mayop nomor 1, yaitu setup the company data file, dilakukan dengan memasukkan data-data yang ada di soal Evira. Soal Evira sudah tertera, yaitu nama perusahaan Evira Jewelry, kemudian tipe perusahaan yaitu Jewelry Store, dengan Miss Evira yang memiliki perusahaan tersebut, kemudian periode perhitungan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2013, dan meminta setting periode untuk 13 bulan. Kenapa 13 bulan? Biasanya tambahan 1 bulan untuk digunakan menyelesaikan laporan. Kemudian di bawahnya ada keterangan alamat, yaitu di Jalan Kaliurang, nomor 19 Sleman, Yogyakarta, telepon, fax, dan email. Untuk langkah pertama yaitu klik create, karena ini untuk membuat data perusahaan baru. Selanjutnya, untuk melanjutkan, klik next agar lebih urut untuk melakukan step by step-nya. Company name, silahkan masukkan Evira Jewelry dengan huruf caps lock. Kemudian ditambahkan nama depan. Selanjutnya mengisi alamat perusahaan, yaitu di Jalan Kaliurang. Nomor
X number 0274 570708. Email address info@eviragallery.com. Kalau sudah sesuai, silahkan klik next. Pada halaman ini yaitu yang pertama, tahun tutup buku yang tertera pada soal yaitu 2013. Untuk bulan tutup buku yaitu bulan Desember. Kemudian untuk conversion month atau bulan mulainya yaitu bulan Januari. Kemudian number of accounting periods. Di soal tertera 13 bulan, jadi diminta untuk menghitung 13 bulan. Jika sudah sesuai yang diminta soal, silakan klik next. Ini dijelaskan bahwa mulai periode 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013 dengan 13 accounting periods. Jika sudah betul, silahkan klik next. Untuk memilih opsi bagian ini yaitu memilih yang I would like to start with one of the lists provided by Mayop Accounting. Silahkan klik next. Untuk mempermudah pencarian, bisa memilih industri classification yang all. Kemudian untuk type of business pada soal tertera as jewelry store. Diklik ini, kemudian look for diisi dengan jewelry store. Use business type. Jika sudah sesuai, silahkan klik next. Kemudian ini untuk memilih penyimpanan file perusahaan Evira. Untuk penyimpanan kan saya ubah jadi klik change. Jadi sudah saya buatkan folder ada praktik Evira Jewelry. Nama file sesuai dengan nama perusahaan yang telah dibuat di awal. Jika sudah, klik save. Jika tempat penyimpanan sudah sesuai, bisa diklik next. Selanjutnya, klik set up assistant. Jika sudah muncul seperti ini, klik close. Ini adalah tampilan awal menu dari Mayop. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu the following preference option must be activated. Ini adalah kita disuruh untuk men-setup preference, yaitu caranya dengan klik setup, kemudian pilih preference,
Setelah itu, sesuai dengan yang pertama yaitu setup system preference. Pada soal tertera tick the option for one if jobs are not assigned to all transactions. Jadi untuk kata tick itu berarti kita disuruh untuk mencentang one if jobs are not assigned. Centang. Kemudian untuk setup Windows preference, kita disuruh untick option automatically check spelling. Jadi kita suruh untuk menghilangkan tanda centang. Selanjutnya setup sales preference. Ada soal yaitu menyuruh tick the option one of duplicate invoice numbers on recorded check. Tentang selanjutnya setup purchase preference, tick the option one for purchase orders numbers on recorded purchase. Tentang kemudian selanjutnya itu setup security preference. Ini disuruh untuk klik user ID, kemudian klik new, masukkan nama lengkap dengan huruf kecil. Selanjutnya, untuk memudahkan mengingat password, yaitu menulis hanya nama depan. Kemudian confirm password. Jika sudah, klik OK. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik OK sekali lagi. Security preference tadi digunakan untuk password file mail kita, jadi digunakan agar pengguna lain atau yang ingin masuk ke mail kita tidak bisa masuk file tersebut kalau tidak bisa memasukkan passwordnya. Untuk mengecek password tadi, silahkan keluar dari mail terlebih dahulu dengan cara exit X yang di atas, close yang di atas, kemudian klik no. Setelah itu, masuk lagi ke aplikasi Mailloft. Karena tadi kita sudah membuat data perusahaan baru, selanjutnya kita klik open company file. Nah, ini sudah yang file Mailloft yang telah kita buat tadi. Klik open, user ID tadi, nama lengkap dengan huruf kecil semua. Untuk password, nama depan. Klik OK. Selanjutnya kita memilih yang digunakan untuk 30 hari. Jadi yang ketiga ini, I want to activate my company file later. 30 hari. Jika sudah, klik continue. Klik OK. Klik no. Ini adalah tampilan awal menu dari Mailloft. Selanjutnya yaitu mengerjakan soal nomor 2 untuk setup account list. Jadi kita harus setup akun terlebih dahulu.
disesuaikan dengan soal Evira. Untuk yang pertama yaitu the company don't use the following account codes anymore. Jadi di sini kita tidak menggunakan don't use akun tersebut. Yang berarti kita harus menghapus ketiga akun tersebut, yaitu dengan cara klik account, kemudian klik account list. Untuk memudahkan kita mencari account, sebaiknya di maximize dulu. Selanjutnya, karena yang diminta untuk dihapus ini nomor account atau angka di depannya 1, yaitu yang berarti aset, maka kita bisa langsung ke bagian aset atau kekayaan. Untuk yang dihapus pertama pada soal, yaitu nomor 1, 21, 20. Kemudian klik edit bawah, klik edit atas, delete account. Selanjutnya yaitu akun 12.1.30, klik edit bawah, klik edit atas, delete account. Untuk yang terakhir yaitu akun 12.2.10. Klik edit bawah, klik edit atas, kemudian delete account. Selanjutnya yaitu the company change some account as follows. Kata change berarti di sini kita diminta untuk mengubah atau mengedit akun-akun tersebut. Untuk yang pertama yaitu akun 12.1.40. Karena angka depannya 1, jadi kita tetap di aset untuk memudahkan pencarian akun. Di 12.1.40, cash, kemudian edit bawah, kemudian edit yaitu diminta untuk mengubah menjadi 12.1.20. Yang diubah hanya nomor akunnya saja. Jika sudah, klik OK. Kemudian selanjutnya yang diminta untuk mengubah yaitu akun 12.1.60 diubah menjadi 12.1.30. Caranya sama, yaitu dengan klik akunnya, kemudian edit bawah, ubah menjadi 12.1.30, undeposit, cek gue. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk the company need to add the following account. Jadi kita diharuskan untuk menambahkan akun. Karena yang di sini nomor atau angka depannya 2, jadi kita langsung klik ke liability atau hutang untuk mempermudahkan pencarian akun. Selanjutnya yaitu menambahkan akun GST Clearing.
Caranya dengan new, kemudian mengisikan nomor akunnya 22340, klik enter, nama akunnya pakai caps lock GST, clearing, jika sudah klik OK. Selanjutnya klik close. Kemudian yang kita akan setup selanjutnya yaitu data code list. Caranya yaitu dengan klik list, kemudian klik take code. Nah, karena di template sudah banyak daftar pajak, tetapi karena yang digunakan yang soal hanya beberapa, jadi kita harus menghapus daftar pajak yang lainnya. Untuk menghapus daftar pajak atau pajak yang ada di sini yaitu caranya klik kanan, klik delete. Klik kanan, klik delete. Caranya sama semua. Jika terdapat pajak yang tidak bisa dihapus, silakan dilewati terlebih dahulu. Jadi di sini sudah atau masih terdapat 3 pajak yang tidak bisa di-delete yaitu no tax, SR, dan TX. Karena pada soal no tax masih digunakan dan untuk atau supaya tidak memperpanjang daftar pajak, kita perlu mengganti salah satu SR atau TX menjadi GST. Di sini saya akan mengubah atau mengedit TX. Caranya dengan klik edit, kemudian mengubah text code-nya GST, enter. Karena sudah goods and service tax, selanjutnya mengubah rate 10. Untuk deskripsinya diubah menjadi and service tax.
klik enter. Yang diubah di sini dari text code sampai red saja. Jika sudah, klik OK. Di sini sudah berganti untuk kode pajak GST, description goods and service tax dengan rate 10%. Jika sudah, klik close. Selanjutnya, kita diminta untuk setup job list. Untuk setup job list, caranya itu sama dengan klik list, klik jobs, klik new. Di sini job number bisa berupa angka, juga bisa berupa huruf saja. Untuk yang di soal yaitu yang pertama, GD for gold. Jadi job numbernya GD, enter, job name-nya gold. Jika sudah, klik new. Selanjutnya DM for diamond. DM, enter, job name-nya diamond. Kemudian new lagi. Selanjutnya SV for service. Enter. Service. Selanjutnya klik OK. Karena klik OK di sini berarti bahwa itu adalah proses menyimpan. Silahkan dicek lagi, yaitu untuk yang kode job list pertama, GD untuk gold, yang kedua DM for diamond, yang ketiga SV for service. Jika sudah, klik close. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk setup kategori list. Caranya masih sama, yaitu dengan klik list, kemudian klik kategori, klik new. Untuk kategori yang pertama yaitu YGK for Yogyakarta. Kategori ID-nya YGK, enter, for Yogyakarta. Yogyakarta. Kemudian klik new. Yang kedua BDG for Bandung. BDG, enter, Bandung. New lagi. SBY for Surabaya. Enter, Surabaya. Jika sudah, klik OK. Pastikan sudah benar, yaitu untuk yang pertama YGK for Yogyakarta, BDG for Bandung, dan SBY for Surabaya. Jika sudah benar, klik close. Selanjutnya pada soal Evira kita diminta untuk setup item list. Caranya sama, yaitu untuk yang pertama klik
list, kemudian klik item, kemudian klik new. Untuk yang pertama yaitu item numbernya NL dengan description nail length. Enter nail length, enter. Kemudian bagian ini kita harus mengklik untuk melingkan ke akun 5100. Use account. Selanjutnya klik, kemudian dilingkan ke 411. Use account. Ini juga sama, yaitu diklik dan dilingkan. Karena yang ketiga ini tadi diklik, jadi yang awal hilang, tapi nanti bisa diisikan lagi. Untuk yang ketiga ini akun 1.2300. Use account. Yang pertama tadi 5.100. Jika sudah, kita ke buying details terlebih dahulu untuk mengisikan buying unit of measure, yaitu di sini tertera unit, kemudian dengan text code-nya NT. Use text code. Setelah itu ke selling details, selling unit of measure-nya diisi unit, kemudian text code-nya diisi NT, use text code. Untuk selling price-nya di sini tertera 5.750. Klik enter. Jika sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya untuk item yang kedua yaitu klik new terlebih dahulu. Item numbernya LD. Enter. Enter. Untuk yang ini akun yang dilingkan sudah sama. Ini juga sama. Dan ini juga sama, sudah sesuai. Jika belum sesuai, bisa dirubah dengan soal yang tertera. Selanjutnya yaitu ke buying details terlebih dahulu. Buying unit of measure-nya sudah sesuai, yaitu unit dengan text code-nya NT. Kemudian ke selling details. Sudah sesuai, tinggal mengganti ke selling price-nya, yaitu 9 juta. Klik enter. Unit dan NT. Jika sudah selesai, klik OK. New lagi, item numbernya CK, klik enter. Calvin. Enter.
Sudah sesuai, selanjutnya kita ke buying details. Unit dengan NT juga sesuai, ke selling details. Kita mengubah selling price sesuai dengan soal, yaitu 6.500.000. Klik OK. New lagi. Item numbernya AW. Enter. Enter. Klik. Linknya sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita ke buying details. Untuk ini sudah unit dan sudah NT. Selanjutnya ke selling details. Kita mengubah selling price menjadi 5.750.000. Jika sudah, klik OK. Bisa dicek untuk item number, nama, dan sell price-nya. Nail lane 5.750.000, LD 9 juta, Calvin Klein 6.500.000, AWI 5.750.000. Jika sudah sesuai, klik close. Selanjutnya pada soal kita diminta untuk setup card list. Caranya sama, yaitu dengan klik list, klik card, kemudian klik new. Untuk yang pertama yaitu card type-nya untuk customer. Yang pertama di sini ada Diamond Star, Ernest Collection, dan Unique Silver. Untuk customer yang mempunyai kartu biasanya adalah customer yang punya urusan hutang piutang. Jadi untuk mereka atau customer yang melakukan pembelian secara tunai, mereka tidak perlu dibuatkan kartu. Untuk yang selanjutnya, customer selanjutnya, klik new. Klik new lagi. Klik new. Kemudian di sini diminta yaitu supplier. Jadi untuk card type-nya kita ganti sesuai dengan yang ada di soal. Pertama, klik new. Klik new lagi. Klik new. Selanjutnya pada soal kita diminta untuk
menambahkan card untuk employee. Jadi untuk card type-nya diganti employee, Rose dan Julia. Host, new, Julia. Untuk yang langkah terakhir, klik OK. Di sini merupakan report hasil yang kita masukkan tadi. Untuk mengecek apa sudah sesuai atau belum, yaitu bisa diklik customer untuk mengecek, yaitu Diamond Star, Ernest Collection, dan Unique Silver. Selanjutnya kita bisa mengecek supplier, Keina, Olive, dan Sapphire. Dan untuk employee yaitu Julia dan Rose. Jika sudah sesuai, klik close. Selanjutnya yaitu mengerjakan nomor 3 mengenai setup account opening balance sheet. Untuk yang pertama yang harus dimasukkan yaitu saldo awal yang merupakan saldo akhir dari periode sebelumnya. Yang kedua yaitu setup customer. Yang ketiga yaitu setup supplier, yang terakhir yaitu setup inventory. Soal nomor 3 ini merupakan data dari tutup buku periode sebelumnya. Jadi untuk yang pertama yaitu setup balance sheet. Yang pertama klik setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Untuk memudahkannya, lebih baik di-maximize dulu. Selanjutnya yaitu memasukkan angka-angka yang rincian, bukan total, seperti ini. Pada total cash on hand itu tidak perlu dimasukkan pada setup balance sheet. Jadi yang pertama yang dimasukkan yaitu untuk data akun yang negatif atau berkurang bisa diberi tanda minus di awal. Kemudian menuliskan angka sesuai soal. Ketika 5 juta. Trade debtor. Merchandise inventory 6.400. Trade creditor 8.800. GST collected 900. GST paid 800. Owners
shareholder capital 700 juta. Retained earnings 46.300. Pada di bawah ini yaitu amount left to be allocated. Jika sudah 0, maka artinya itu sudah balance antara aktiva dan pasiva. Jadi jika di bawah ini, angka di bawah ini belum 0, maka belum balance antara aktiva dan pasiva. Jika belum balance, bisa mencari kekurangan atau data yang ada di sini, kemudian mencari pada akun yang belum dimasukkan. Jika sudah balance dan sama, klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu setup customer, atau di sini customer yang memunculkan piutang. Untuk memasukkan piutang customer pada buku pembantu, yaitu caranya dengan setup balance customer balance. Pada di bawah ini yaitu terdapat nominal 9.900.000, itu berarti piutang customer yang kita tidak tahu siapa pemilik piutang tersebut. Jadi pada soal terdapat keterangan customer Diamond Star, Ernest Collection, dan Uniqlo Silver yang memiliki sejumlah piutang disebutkan di soal. Jadi kita akan memasukkan piutang customer yang pertama yaitu Diamond Star. Caranya yaitu klik pada tanda Google ini, kemudian pilih Diamond Star, klik Use Customer. Selanjutnya klik Add Sale. Customer name sudah benar yaitu Diamond Star, kemudian klik Enter. Invoice yaitu S12 1, kemudian tanggal di sini tertera tanggal 31 Desember 2012 karena memang merupakan dari tutup buku periode sebelumnya. Kemudian untuk customer PO-nya DS 12 tuh untuk total 3.300.000. Karena pada soal tertera include GST, maka itu merupakan termasuk pajak. 3.300.000 merupakan termasuk pajak. Jadi untuk text code-nya kita ganti GST, klik use text code, klik yes. Kemudian untuk yang terakhir yaitu masukkan kategori YGK, use kategori. Pastikan semua data sudah benar. Jika sudah benar, klik
record. Klik OK. Selanjutnya, seperti yang tadi, atau klik tanda arah ke bawah ini, pilih Ernest Collection, use customer, add cell. Enter, masukkan data-data sesuai pada soal S12.002 tanggal 31/12/2012, customer PO EC 12.001, total 4.400.000, text code-nya include GST, use text code, yes. Kemudian kategorinya BDG Bandung, use kategori. Pastikan semua data sudah benar. Jika sudah benar, klik record. Klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu customer unique silver, use customer, add cell, enter, invoice S12.003 date 31 Desember 2012, customer PO US 12.001, total 2.200.000. Kemudian untuk text code-nya include GST, use text code, yes. Kemudian kategori SB, use kategori. Yes. Jika sudah benar, klik record. Oke. Di sini muncul kotak informasi congratulations yang berarti data yang ada pada balance sheet sudah sesuai dan sama. Jika sudah, klik OK. Klik close. Selanjutnya kita diminta untuk setup supplier, yaitu hutang atas supplier. Yang pertama, klik setup, klik balance, kemudian supplier balance. Sama seperti yang customer, jadi di bawah sini adalah angka hutang yang tidak tahu milik dari supplier mana. Oleh karena itu kita akan memasukkan data hutang supplier. Yang pertama, klik tanda panah. Kenya Jewelry, use supplier, kemudian add purchase. Klik enter, masukkan order P 12.001, date-nya juga sama, 31 Desember 2012. Supplier invoice KJ 12.001, untuk total hutang 4.400.000, include GST,
Kemudian untuk kategori YGK, use kategori. Rina itu 31 Desember 2012 gaji 12.001 4.400.000 include GST kategori YGK. Jika sudah sesuai, klik record. Oke. Selanjutnya yaitu supplier Olive Collection, use supplier at purchase. Enter. P12.002, tanggalnya 31 Desember 2012, supplier invoice OC 12.001, total 2.200.000. Include GST kategori Bandung. Use kategori. Silahkan dicek terlebih dahulu. Kategori Bandung. Jika sudah sesuai, klik record. Klik OK. Selanjutnya untuk supplier yang terakhir yaitu Sapphire Silver. Use supplier at purchase. Klik enter. P12.003 di 31 Desember 2020, supplier invoice SS 12.001, total 2.200.000. Include GST kategori SB. Use kategori. Silahkan dicek terlebih dahulu. Jika sudah, klik record, klik OK. Nah, akan muncul window informasi seperti tadi, yaitu congratulations. Itu menandakan bahwa sudah sama atau balance dengan balance sheet atau neraca yang sudah kita masukkan di awal tadi. Klik OK. Klik close. Selanjutnya kita akan set up inventory atau set up persediaan barang yang tersisa dari tahun kemarin. Untuk caranya yaitu sama. Yang pertama, kita klik inventory, kemudian account inventory. Nah, selanjutnya di sini akan muncul item number, item name, on hand, counted, dan difference. Kita akan mengisihkan quantity atau jumlah persediaan barang pada kolom counted yang ada tanda kedip-kedipnya tadi. Untuk yang pertama yaitu item AW 8 unit, kemudian item CK 12 unit, untuk item LD 9 unit, kemudian item NL 10 unit. Silahkan dicek terlebih dahulu. Jika data yang dimasukkan sudah sesuai, klik Adjust Inventory, klik Continue, klik Opening Balance.
Selanjutnya kita akan memasukkan unit cost. Sebelum itu kita perlu mengisi inventory journal number, itu I 13.001. Kemudian untuk tanggal di soal tertera 1 Januari 2013. Untuk memo ini opsional, jadi bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan mengetikkan inventory opening balance. Selanjutnya kita mengisi unit cost yang tertera pada soal. Itu AW 5.400.000. Kemudian untuk JK 5.200.000. Untuk LD 7.200.000. Untuk NL 4.600.000. Silakan dicek terlebih dahulu unit cost yang telah dimasukkan. Untuk kategori, kita masukkan YGK, use kategori. Silakan dicek sekali lagi. Jika sudah sesuai, bisa diklik record. Klik OK. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 3 kita perlu menampilkan report dari balance sheet. Caranya yaitu klik report, account, kemudian standar balance sheet, klik customize. Pada periode kita pilih Januari 2013 karena pada soal transaksi setelah ini hanya terdapat transaksi pada bulan Januari 2013 saja. Maka ini akan diganti Januari. Kemudian jika sudah selesai, klik display. Klik print preview. Nah, ini balance sheet yang sudah disetting pada bulan Januari 2013. Jika sudah sesuai, bisa disimpan dengan cara send to PDF untuk membedakan dengan file yang disimpan lainnya. Kita beri nama di belakangnya nama depan. Klik save. Jika sudah, klik close.